Spanyol membatalkan rencana membeli jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat, dan kini ada kemungkinan mereka akan mengikuti langkah Indonesia yang sudah lebih dulu berminat membeli Kaan, jet tempur generasi kelima buatan Turki. Para pencinta dunia aviasi, coba bayangkan sejenak. Indonesia resmi tercatat sebagai negara pertama yang berani mengimpor jet tempur generasi kelima buatan Turki, sang bintang baru bernama Kaan. Dan kabar serunya, langkah berani Indonesia ini ternyata mulai dilirik juga oleh Spanyol yang siap mengikuti jejak kita. Kenapa? Karena Spanyol baru saja bilang, "No, gracias," ke jet tempur F-35 buatan Amerika. Alasannya, ya klasik, politik ribet, harga mahal, plus hubungan cinta-benci dengan Washington. Jadi kalau biasanya orang Eropa gengsinya tinggi, maunya produk dalam negeri, kali ini mereka sampai melilik produk Turki. Itu sama aja kayak orang Spanyol biasanya minum wine, tiba-tiba nyobain teh tarik, dan bilang, enak juga ya. Spanyol tadinya sudah ancang-ancang beli F-35 buat ganti armada Harrier mereka, yang jadwal pensiun resmi sekitar tahun 2030. Tapi begitu masuk bulan Agustus tahun 2025, mereka mendadak membatalkan kontrak. Alasannya bukan cuma soal harga, tapi juga politik. Beberapa anggota NATO udah terang-terangan ragu sama komitmen Amerika, apalagi dengan gaya Presiden Donald Trump yang suka ngasih komentar lebih pedas daripada sambal terasi. Nah, habis mundur dari F-35, Spanyol bilang, oke deh, kita fokus aja sama produk Eropa. Mereka punya dua opsi, Eurofighter Typhoon dan proyek ambisius FCAS alias Future Combat Air System, jet generasi ke-6 yang lagi dikembangin bareng Perancis dan Jerman. Tapi masalahnya, proyek FCAS ini malah mirip sinetron. Banyak drama, nggak ada kepastian. Prancis maunya dominan, Jerman agak ngeyel. Spanyol di tengah jadi kayak anak kos yang cuma bisa bilang, ya udah deh, ikut aja. Sementara itu, Eurofighter Typhoon memang bagus, tapi itu masih generasi 4+. Jadi kalau disuruh melawan jet masa depan, ibarat mawa motor bebek balapan sama motor listrik Tesla, jelas ngos-ngosan. Disinilah Kaan masuk sebagai opsi rasional. Turki udah pamer prototipenya, lengkap dengan teknologi siluman, avionik canggih, dan ruang senjata internal. Bahkan Turki dengan percaya diri bilang, ini bukan sekedar pesawat, ini lambang otonomi teknologi kami. Kalau diibaratkan, Kaan ini kayak anak baru di kampus, tiba-tiba tampil keren, ganteng, pinter, dan semua orang mulai melirik. Buat Spanyol ini peluang sekaligus risiko. Kalau mereka beli Kaan, biayanya lebih murah daripada F-35. Plus secara politik nggak perlu ribut sama Trump. Tapi masalahnya itu berarti masa depan Angkatan Udara Spanyol akan banyak bergantung pada Turki, yang notabene sering punya hubungan naik turun dengan NATO. Jadi posisinya agak awkward, kayak ngajak teman nongkrong yang sering berantem sama geng besar, tapi dia justru punya motor paling kenceng. Dan jangan lupa, Spanyol juga punya kapal induk Juan Carlos I, yang suatu saat bakal diganti dengan kapal induk Katobar. Nah, Kaan versi Angkatan Laut lagi dipertimbangkan buat ditempatkan di sana. Tapi tentu perlu banyak modifikasi. Sayap bisa dilipat, roda diperkuat, badan pesawat lebih kokoh sampai dipasang pengait biar bisa mendarat di kapal. Jadi kerjasamanya bisa aja mirip proyek Hurjet sebelumnya, di mana Turki dan Spanyol sudah pernah kolaborasi. Kalau semua ini jalan, bayangkan betapa menariknya peta pertahanan Eropa. Spanyol bakal keluar jalur dari ekosistem F-35 yang dipakai Inggris, Italia, Norwegia, Denmark, sampai Belanda. Mereka justru gabung dengan Indonesia, Pakistan, dan Azerbaijan sebagai early adopter Kaan. Kebayang nggak? Dari sudut pandang NATO, ini kayak satu orang di pesta dansa yang tiba-tiba ganti pasangan. Bikin semua orang nengok sambil bisik-bisik. Kok bisa? Sekarang coba kita lihat lebih dalam lagi. Kalau Spanyol beneran jadi ikut belikan, berarti Turki resmi punya fans klub baru di Eropa Barat. Padahal biasanya Eropa itu gengsi banget kalau harus beli produk luar benua. Maunya selalu bangga dengan buatan sendiri. Tapi kali ini situasinya agak unik. FCAS belum jelas arahnya. Eurofighter Typhoon masih generasi lama. Sementara kebutuhan modernisasi udah mendesak. Jadi Kaan seolah datang tepat waktu. Ibarat kurir paket yang nongol pas kita lagi nungguin barang flash sale. Dari sisi strategi, ini juga bakal bikin NATO bingung. Bayangkan, sebagian besar negara Eropa sudah pakai F-30. Tinggal Spanyol yang tiba-tiba beda jalur dengan Kaan. Akibatnya, interoperabilitas mereka dalam latihan gabungan bisa agak ribet. Kayak nongkrong rame-rame, tapi ada satu orang yang bawa colokan beda bentuk. Bisa kepasang sih, tapi butuh adapter tambahan.
Di sisi lain, bagi Turki, ini kesempatan emas. Kalau Spanyol masuk sebagai pembeli, posisi Turki di industri pertahanan dunia bakal makin kuat. Mereka nggak cuma jadi pemasok drone dan kendaraan lapis baja, tapi juga masuk ke liga besar jet tempur generasi kelima. Bahkan bisa dibilang, Kaan ini adalah golden ticket untuk Turki supaya nggak lagi dipandang sebelah mata oleh Amerika maupun Eropa. Indonesia sendiri pasti akan ikut dapat spotlight, karena sebagai pembeli pertama, langkah kita bakal dianggap visioner, alias kita udah pasang kuda lebih dulu di arena pacuan, sebelum negara lain ikut nimbrung. Kalau Spanyol masuk, maka status Indonesia sebagai pion bakal makin diakui. Bisa jadi ke depannya kita malah punya leverage lebih besar dalam kerjasama teknologi bersama Turki. Dan jangan lupakan soal adaptasi Angkatan Laut Kaan. Kalau beneran jadi, Spanyol dengan kapal induk Katobar masa depannya, dan Indonesia dengan kebutuhan modernisasi maritim, bisa saja membuka peluang kerjasama trilateral tak resmi dengan Turki. Bayangkan, latihan gabungan laut di mana Kaan varian darat dan laut bisa tampil bareng. Itu bukan cuma pamer kekuatan, tapi juga sinyal bahwa konfigurasi pertahanan dunia sedang berubah. Tidak lagi 100% bergantung pada produk Amerika. Nah, yang menarik lagi, kalau Spanyol berhasil mengoperasikan Kaan di kapal induk mereka, itu bakal jadi debut global untuk membuktikan kalau jet ini nggak cuma jago di atas kertas. Karena buat pesawat tempur, bisa take off dari landasan panjang itu biasa, tapi bisa take off dari kapal induk yang sempit, itu baru kelas dunia. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, posisi Kaan di pasar global makin menarik karena Turki bukan cuma menjual pesawat, tapi juga sedang menjual mimpi kemandirian teknologi. Mereka ingin nunjukin ke dunia kalau negara non-barat juga bisa bikin jet siluman generasi kelima tanpa harus tunduk sama aturan ketat Amerika atau campur tangan penuh Eropa. Dan kalau Spanyol benar-benar masuk, maka pesan itu akan makin keras gaungnya. Sebab pembelina bukan lagi negara berkembang, tapi anggota NATO di Eropa Barat. Bagi industri pertahanan, ini seperti gebrakan baru. Kita tahu selama ini pilihan pesawat tempur modern hampir selalu jatuh pada dua kutub, produk Amerika atau konsorsium Eropa. Rusia dan Tiongkok memang punya alternatif, tapi secara politik beresiko tinggi. Nah, Kaan muncul sebagai opsi jalur ketiga yang lebih netral. Dan itu bisa bikin banyak negara mikir ulang soal diversifikasi alutsista mereka. Bayangkan juga, bagaimana dampaknya pada pasar senjata global. Kalau Spanyol beneran ikut membeli, negara-negara lain yang masih ragu bisa jadi ikut loncat ke kereta yang sama. Pakistan udah terang-terangan tertarik, Azerbaijan kelihatan siap, dan negara-negara Timur Tengah juga mulai melirik. Artinya, Kaan bisa pelan-pelan membentuk klub eksklusif sendiri di luar orbit F-35. Dan jangan lupa, setiap kali ada aliansi baru dalam urusan jet tempur, pasti ada implikasi politik yang panjang. Amerika pasti akan nggak tinggal diam. Mereka mungkin akan mencoba menekan Spanyol dengan alasan interoperabilitas NATO, atau bahkan memanfaatkan isu tarif dagang lagi. Tapi Spanyol jelas punya kartu main sendiri. Mereka bisa bilang bahwa keputusan ini demi mendukung industri pertahanan Eropa, bukan semata melawan Amerika. Dengan kata lain, alasan resmi diplomatisnya bisa manis, walau kenyataannya ada bumbu perlawanan di dalamnya. Dari sudut pandang Indonesia sendiri, semakin banyak negara yang mengadopsi Kaan, maka semakin besar pula legitimasi pembelian kita. Kita nggak lagi dianggap eksperimen aneh atau coba-coba beli pesawat baru, tapi justru pionir yang sudah berani ambil langkah lebih dulu. Bahkan bisa jadi di masa depan ada skenario latihan gabungan multinasional di mana skuadron Kaan dari berbagai negara ikut tampil. Dan saat itu kita bisa dengan bangga berkata, kita yang pertama loh. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.